Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama melaksanakan suatu jemaah dan insyaallah akan dilaksanakan subuh yang Matiin aja. dengan tema doa. Salawat salam mari kita curahkan kepada kita bagi kita selalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya. Bapak-bapak, kita siapkan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri bahwa pada hari ini hati kita digerakkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah pada hari ini kita perlu digerakkan hati kita untuk mentadabburi sebuah hikmah yang disampaikan oleh Bapak kita Guru Muhammad. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Guru bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Gimana kabarnya Bapak sekalian pada hari ini? Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Itu jargon kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang saat ini kita diberikan nafas untuk beribadah kepadanya. Karena banyak Allah kasih nafas, tapi tidak digunakan untuk beribadah kepadanya. Kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas dalam ketaatan. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadirin, pada hari ini kita dari bidang dakwah di periode yang baru ini melanjutkan kajian subuh yang sudah dirintis pada sebelumnya dengan format bergantian. Sesungguhnya ini kita di sini, saya ada di sini di atas ini bukan lebih pandai atau lebih pintar dari Anda semua, tapi ini sebenarnya jadi ajang berbagi dari kita. Karena masing-masing dari kita pastinya punya kelebihan. Dan kelebihan itu tentunya harus di-sharing, harus dibagi kepada yang lainnya. Dan kelebihan kita ya nggak cuma ya di sini aja gitu ya, ceramah begini gitu kan. Banyak dari kita yang punya kelebihan, ya misalnya ya Pak Guntur sama Pak Roni itu kan bidang listrik, ya kelebihannya apa? Bisa listrik, ya. Pak Novi, Pak Doko kelebihannya bisa tahu tentang apa ya, sipil ya, tentang lingkungan, akhirnya apa dia bangun gedung segala macam dan lainnya ya. Jadi kita semua di sini sebenarnya adalah berbagi untuk membangun masjid ini, sehingga ya lingkungan kita Gading Presiden menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tablah keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya di akhir zaman. Alhamdulillah, bagi orang beriman tentu kita percaya adanya Allah. Ya, Allah wujud, Allah itu ada. Banyak bukti ilmiah yang menyatakan Allah itu ada. Ya. Contohnya adalah keteraturan alam. Ya, jadi menurut para fisikawan itu Pak, seandainya matahari itu keluar dari garis keadaan itu 5 cm, ya,
menjauh dari bumi, maka niscaya bumi ini akan beku. Ya, nggak ada air di bumi ini kecuali es. Sebaliknya, seandainya matahari itu keluar dan medannya mendekati bumi 5 cm saja, ya, maka niscaya seluruh air di muka bumi ini akan menguap. Itu baru matahari. Belum lagi bulan. Kalau bulan itu keluar dari edarnya 5 cm aja, niscaya pasang surut air laut akan tidak terkendali, sehingga daratan ada yang banjir dan ada yang kekeringan. Itu laut. Ya, belum lagi diri kita, ya, diri kita. Misalnya, ya, porsi darah putih di tubuh kita kelebihan berapa mili aja, maka itu akan merusak tubuh kita, akan menjadi penyakit kelebihan darah putih yang akan menyebabkan kita mati. Sebaliknya juga, kalau kelebihan darah merah juga akan merusak tubuh kita. Jadi semua itu membuktikan bahwa Allah itu ada dan sedang menjaga hambanya, memelihara hambanya dengan keteraturan, dengan keseimbangan alam semesta. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa itu ada, hadirin, pertanyaan selanjutnya adalah, pernah nggak ada di dalam benak kita, dalam pikiran kita bertanya, gitu kan, di mana sih Allah saat ini? Dan apa yang sedang Allah lakukan saat ini, gitu kan? Nah, pertanyaan di manakah Allah dan sedang apakah Allah saat ini, hadirin, itu sesungguhnya adalah pertanyaan yang wajar dan normal bagi orang-orang yang beriman yang memiliki akal. Ya. Ini digaungkan, ya, oleh orang-orang beriman dan berakal semata-mata untuk menambah imannya kepada Allah, semata-mata untuk menguatkan, mengokohkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, ya, hal ini juga pernah dilakukan oleh ayah kita, oleh kekasih Allah, oleh orang mulia yang pernah Allah ciptakan, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 itu, Pak, ya, ceritanya itu Nabi Ibrahim itu berkata, ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu apa jawab Allah? Ya Ibrahim, belum percayakah engkau kepadaku, gitu kan? Ya, awalam tu'min, oh, apakah kamu belum beriman, gitu kan? Awalam tu'min, belum beriman, ya. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, aku percaya, aku beriman, gitu kan? Kalau adalah, ya, masih beriman, walakin lihat mahina qalbi. Saya ingin, ya, mengokohkan hatiku, ya, mengokohkan hatiku biar hatiku tenang. Nah, kan Nabi Ibrahim sebenarnya kan ini, Pak, Nabi yang banyak ditolong sama Allah. Mulai dari kecil, ya, dia ditolong dari pembunuhan Raja Namrud, ya, di mana teman-temannya itu kan dibunuh, ya, bayi separuh dibunuh oleh Raja Namrud, ya. Kemudian Allah selamatkan dengan memberikan ilham ibunya untuk menyembunyikan di dalam gunung. Dia waktu kecil, ya, waktu dia raja, Allah selamatkan dia dari kobaran api, ya, ketika dia masuk ke patung Namrud, kemudian untuk menghukum dia dibakar di dalam api. Allah selamatkan dia. Lalu kedua, ketika dia sudah beristri, ya, dengan istri Sarah, dia hijrah ke Mesir. Istrinya itu hampir dinodai oleh Raja Mesir. Ya, seandainya Allah tidak tolong, ya, dengan melumpuhkan tubuh Raja Mesir, niscaya Siti Sarah sudah ternoda oleh Raja Mesir. Lalu apa yang keempat? Ya, ketika dia sudah punya anak Ismail, setelah menanti lamanya, Allah menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya. Ya, satu-satunya yang sudah diputus di tanah, ya, yang peristiwanya nanti sebentar lagi akan kita peringati Idul Kurban. Ya, ketika dia sudah mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya, Allah ganti dengan kambing ibas dari surga. Lalu yang kelima, perintah untuk mendirikan Ka'bah. Kan sudah banyak, Pak, sudah banyak Nabi Ibrahim menyaksikan pertolongan Allah.
Nabi Ibrahim sudah menyaksikan ketuhanan Allah. Nah, tapi Nabi Ibrahim ingin imannya lebih kokoh lagi, imannya lebih kuat lagi, sehingga dia berdoa kepada Allah. Dia tadi, Allah apa jawab Allah? Ya Allah paham, Allah pun dengan pelajaran, ya, dengan maksud itulah pelajaran, ya, kita sebagai orang mukmin, ya, nggak ada salahnya untuk, ya, membuktikan kekuasaan Allah sebagai tanda kita beriman kepadanya, memohon iman kita. Kata Allah, ya, oleh itu, ya Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkan kepadamu. Obak-obak, ya, kemudian campur, letakkan di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung tersebut. Ya, selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi hadirin, ya, seperti itu semata-mata, ya, dari tadi di mata Allah dan sedang mata Allah saat ini semata-mata untuk menguatkan iman kita. Hari ini Allah jawaban mengenai di mana Allah saat ini dan sedang apakah Allah saat ini itu Allah paham, ya, Allah ngerti pertanyaan hambanya, dan Allah jawab pertanyaan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Begini-begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jadi kata Allah, ya Muhammad, kalau seandainya, ya, kalau ada hamba-hambaku yang nanya, di manakah aku? Maka aku ini dekat. Aku ini dekat. Aku ini nggak jauh, gitu. Nggak jauh, gitu. Bahkan di ayat ayat 16, ya, Allah firman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami ini lebih dekat daripada urat leher. Sesungguhnya apa? Allah itu dekat. Dekat banget. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu Allah itu dekat, ya kan, pertanyaan itu adalah apa buktinya? Kan begitu. Ya. Orang yang nggak tahu kan, yang kritis kan gitu Pak, nggak boleh bertanya gitu kan, Allah itu dekat. Apa buktinya? Gitu kan? Maka, ya, bukti dari Allah dekat itu kata Allah adalah, ya, ujibu da'wata da'i idza da'a. Ya. Panggil Allah, suruh Allah, kan gitu. Kalau Allah itu dekat, ya, untuk membuktikan apa? Panggil Allah, suruh Allah. Dengan apa? Ujibu da'wata da'i idza, dengan doa. Dengan doa. Kita seru Allah dengan doa. Maka kata Allah, ya, aku pasti akan mengabulkan permohonan doa hamba. Tapi dengan syarat. Falastajibuli wal yu'minu bi. Artinya adalah hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepada. Ya, jadi jelas, Pak, jelas, ya, bahwa sekarang Allah itu dekat dengan kita, dan apa yang sedang dia lakukan saat ini, dia sedang mengabulkan doa hamba-hambanya, jikalau, ya, dengan syarat hambanya itu adalah, ya, memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya. Itu jawaban dari pertanyaan, ya, di mana Allah dan sedang apa yang saat ini. Nah, hal kedua mengenai pengabulan doa ini, Imam Malik dalam kitab Muwaffaqnya, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Wasit. Jadi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mustahil, tidak mungkin menolak permohonan doa hambanya. Mustahil, Pak. Mustahil. Mustahil. Saking sayangnya Allah kepada kita,
saking kasihnya Allah kepada kita, maka Allah tidak mungkin menolak doa hambanya. Maka jawaban Allah kepada doa hambanya, kata Imam Malik, cuma tiga. Yang pertama adalah dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan hambanya. Dan itu levelnya adalah level baik. Kita minta rumah, kita pergi haji, minta anak soleh, minta kekayaan, minta kemuliaan, dikasih sama Allah, itu baik, ya, itu baik. Namun hadirin, ada yang lebih baik, ya. Dikasih adalah dikasih, nggak diampunin, nggak dikasih sesuai dengan permintaan kita, tapi diganti dengan yang lebih baik, ya. Itu yang kedua, ya. Mungkin kita minta A, tapi sama Allah dikasih B, itu terbaik, ya. Jadi guru saya, Pak Kiai Ahmad Sodik itu, ya, gurunya Pak Sobar juga. Jadi beliau itu, ya, sesaat itu pernah didatangin sama tentara yang tugasnya dirindam sini, sobek, ya. Tentara itu kehilangan motor, ya, entah gimana ceritanya, dia datang ke Kiai Sodik, gitu kan, minta supaya motornya didoain supaya balik, supaya kembali. Kan, sedikit kan, bingung juga ya, gimana caranya, gitu kan. Gitu, kan gini aja, Pak, gini aja. Saya datang malam-malam antar, kita zikirkan, kita doa, mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan motor balik. Tapi seandainya motornya nggak balik, pasti nanti Allah ganti yang lebih baik. Jadi dia malam-malam datang ke rumah Kiai Sodik, akhirnya dia zikiran, dia berdoa, dia berikan segala macam sampai pagi. Dan ternyata setelah 3 bulan setelahnya, ya, kita Kiai Sodik dapat undangan dari pernikahan dari tentara tersebut, ya, ternyata dia dapat putri dari tuan tanah di Condet, ya. Dan ketika undangan, ya, dibalik Sodik itu kan, ya kan, ternyata ini jawaban doa yang kita doa dulu, gitu kan. Ternyata nggak cuma dapat motor, ya, ternyata dapat istri soleh, orang kaya, dan otomatis dia bisa punya lebih dari motor. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan ini yang terbaik, Allah jawab doa kita di akhirat. Nah, kalau udah urusan akhirat kan udah bukan urusan kalian, Pak, ya, bukan urusan yang kecil, gitu kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau udah urusan akhirat itu pasti ukurannya jumbo, gitu kan. Kita minta apa? Minta rumah misalnya, dikasih rumah yang lantainya mutiara, dindingnya emas, ya, atapnya permata, dan rumahnya nggak tingkat, bertingkat-tingkat. Dan cuma rumah doang, lengkap dengan pelayannya, lengkap dengan perabotnya, ya. Itu permintaan Allah, permintaan Allah di akhirat, ya. Jadi lain, ya. Ya, doa itu nggak ada yang percuma, ya. Semua doa orang mukmin yang beriman kepadanya pasti dijawab dengan Allah dengan 3, baik, lebih baik, atau terbaik. Nah, harus dari Allah, sesungguhnya fenomena pengabulan doa ini maknanya adalah merupakan bukti eksistensi atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa dia itu wujud, bukti bahwa dia itu terus-menerus mengurusi hambanya. Dalam misalnya dulu ketika kemerdekaan, gitu kan, Pak Dirman itu kan pernah dikepung Belanda di sebuah desa akibat pengkhianatan salah satu prajuritnya, gitu kan. Hampir-hampir dia tidak bisa meloloskan diri. Apa yang dilakukan Pak Dirman? Pak Dirman akhirnya dia nyaruh dari kiai dan kemudian dia bersikir sampai kepada Allah, berdoa berurusan kepada Allah, dan akhirnya Belanda yang tahu itu ada pengajian tertipu,
gitu kan. Padahal orang yang tadi bilang itu ini Pak Dirman, gitu kan. Kan bilang kalau saya, malah mungkin Sudirman bisa ngaji, gitu kan. Malah mungkin tentara bisa ngajar ngaji, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Pak Dirman selamat dari Belanda. Tentunya kalau misalnya dia nggak selamat, beda cerita kan, gitu, beda cerita. Indonesia bisa telat mungkin mereka. Tapi Allah menghendaki bahwa Pak Dirman selamat. Apa mungkin begini Pak? Waktu misalnya banyak orang yang dalam sebuah pesawat kemudian pesawat tenggelam atau mesin mati, ya banyak orang berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Dan ternyata Allah menyelamatkannya, gitu kan? Menyelamatkannya. Dan sampai sekarang masih hidup. Contohnya adalah Hasanullah. Hasanullah itu ceritanya kenapa dia menjadi pasukan jam, gitu kan? Gara-gara dia itu kan itu mungkin ya. Jadi Hasanullah itu kan miliarder ya, di Amerika Serikat. Saat dia itu sedang terbang di atas Washington itu, kemudian saatnya mati mesinnya. Kemudian dia bilang kepada Allah, kalau engkau selamatkan aku ya, di tragedi ini, maka aku akan curahkan seluruh hidupku untuk membela rakyat Aceh. Ternyata benar Allah selamatkan, dan Allah dan dia sudah menjanjinya meninggalkan semua kekayaannya ya untuk membela rakyat Aceh. Dan saya yakin hadirin ya, kita juga pasti pernah mengalami itu ya, mengalami pengabulan doa ya, entah kita lagi nggak duit tiba-tiba ada yang ngasih duit, kita lagi lapar ada yang ngasih makanan, kita lagi kesulitan ada yang ngasih kelonggaran. Pasti kita pernah mengalami itu, dan itu semua hadirin bukti bahwa Allah itu ada, bukti Allah itu ada. Lalu lebih jauh itu hadirin ya, lebih jauh itu sebenarnya doa itu merupakan bukti bahwa kita menyerah, kita kalah, kita tidak punya apa-apa, kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya adalah yang maha kuasa, yang maha berdaya, yang maha punya segalanya, ya. Dan itulah makna dari ayat yang setiap hari kita baca 17 kali minimal dalam sehari. Iya karena guru, wa iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu ya kami menyembah, dan hanya kepada kami mohon pertolongan, dan bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, hadirin Allah, sebagai kesimpulan dari materi ini ya, maka hadirin marilah kita, saya ngajak ya, marilah kita sering-sering berdoa, banyak-banyak berdoa. Dan doa itu kan Pak nggak mesti habis sholat, nggak mesti habis kita ibadah, gitu kan. Doa adalah ibadah yang sangat fleksibel ya, nggak ada ibadah yang lebih fleksibel daripada berdoa ya. Kita perlu untuk doa ya. Kita tadi masuk masjid berdoa ya, Allah mati. Kita masuk WC, kita berdoa. Kita masuk istri juga berdoa ya. Doanya apa? Apa semua ya. Allahumma apa ya, lama ya. apa udah lama gitu kan. Nah, ya apalagi sekarang Pak ya, kita sekarang mengalami zaman ketidakpastian ya, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik ya, keamanan, dan ketidakpastian alam ya. Ekonomi jelas ya, dengan adanya sekarang ya, saya baca tadi bahwa sekarang klaim BPJS ketenagakerjaan ya, akibat PHK meningkat 100% ya, berarti banyak pengangguran. Apalagi otomatis kalau ada pengangguran pasti nggak aman gitu kan ya, pasti nggak aman gitu kan, nggak mudah itu udah. Dan ketidakpastian politik ya, ketidakpastian politik gitu kan ya. Sekarang ada India Pakistan perang, kemudian Palestina Israel juga nggak habis-habisnya
Ya, geopolitik di Laut Selatan, Cina, Jepang, Taiwan meningkat. Nah, saya ya, kita itu butuh kepastian. Saya psikologis manusia itu butuh kepastian. Nah, kepastian itu tidak akan kita dapat kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma Dia yang bisa kita kasih kepastian. Untuk itu, ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang memegang segala. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, ada Pak diskusi Pak itu. Mungkin kita buka dulu. Terima kasih seksi pembahasan tentang doa. Baiklah, di sesi ini kita diskusi, tidak ada beberapa yang bertanya. Ada waktu 10 menit untuk bertanya. Jadi silakan beberapa yang bertanya tentang doa ya. Silakan. Sudah terima kasih. Saya nggak tahu, Ustaz, saya nggak tahu. Sunnah puasa bulan haji, mungkin Ustaz sore tahu. Saya nggak tahu, kalau boleh itu tahu. Sunnah puasa bulan gimana sih? Doa bulan puasa bulan haji. Baik, di bulan haji kita disunahkan puasa, terutama satu hari sebelum Idul Adha, ada tanggal 9 ya. Tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan berpuasa, namanya puasa Arafah. Berarti niatnya jadi nawaitu sorry masalah ya, berarti nawaitu sauma yauma Arafah. Sunnah kan? Sunnah karena Allah Ta'ala sunatan ilahi ta'ala. Terus yang kedua, nah yang sebelumnya itu ada yang tanggal 8. Yang kedua itu yang tanggal 8 ya. Itu namanya tasu'ah ya. Tasu'ah. Nah tasu'ah berarti nah itu yauman tasu'ah sunatan ilahi ta'ala. Nah yang lainnya karena yang dari tanggal 1 berarti itu yauman wahid. Itu aja. Apa berarti niat saya puasa sunnah tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kita juga pakai ya kan? Kalau pakai bahasa kita juga boleh 9. Ya, sampai tanggal 9 kalau. Tapi yang paling utama tanggal 9. Yang utama lagi, kedua utama yaitu tasu'ah. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Tapi yang paling utama adalah di tanggal 9 Dzulhijjah kita namanya puasa yang pahalanya Allah akan menghapuskan Kalau depan tahun itu niatnya ya. Baik. Doa makan masih apa nggak? Doa makan masih apa nggak? Doa makannya. Ya, Allah yang bisnis masih makan masih apa loh? Oh, yes. Demikian paham dong ya. Mudah-mudahan jadi ada pembelajaran. Baiklah, mungkin ada lagi bapak sekalian sesi bertanya terkait doa ya. Barusan kan sudah menyampaikan bahwasannya Allah itu dekat ya, dekat di leher kita. Doa insya Allah berdoa selalu setiap saat patut dengan dikabulkan. Tidak dikabulkan sekarang, jadi dikabulkan yang terbaik ya. Artinya pengabulan itu bentuk apapun tidak harus kita minta rumah, kita akan beli rumah. Kita minta istri 2, tidak. Bisa isi 3 orang. Bisa isi 3 orang. Artinya istri 2 itu kan bukan berarti harus apa yang kita minta. Kita
kita dikabulkan. Tapi nggak ada kesehatan yang dia. Ya, itulah bentuk esensi doa yang mungkin Bapak kalian ada yang bertanya ya, saya tunggu bertanya. Iya, boleh Pak. Kadang-kadang si A ini nggak pernah ibadah ya, tapi kok hidupnya makmur kan? Oh, iya. Satu lagi nih, pokoknya sholatnya tinggalan deh, tapi tidak hitam. Ya, apapun kayak nggak pernah terkabulkan. Ini gimana? Apa? Ya. Ya seperti itu. Baik, jadi kan hidup ini ujian. Bulan Ramadan syai'in ya Rabbi wajib. Sebelumnya kita kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan cuma bukan kita yang diuji, tapi Nabi dan para sahabatnya pun diuji. Yang jelas ketika zaman periode Mekah itu kan juga para sahabat kan juga diuji sedemikian hebatnya. Dia mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang luar biasa ibadahnya. Justru mereka ada orang yang paling miskin, mereka ada orang yang paling kelaparan, mereka adalah orang-orang yang paling menderita. Sebaliknya orang Quraisy itu yang Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu, Umayyah bin Khalaf, Mughirah bin Syu'bah dan segala macam adalah orang kaya di Mekah. Ya, orang Mekah. Sampai-sampai ya para sahabat juga dekah ya. Para sahabat juga kan, gimana bertanya gitu kan, nanya gini, kok kita yang beriman kok menderita banget gitu kan, disiksa dulu. Sedangkan orang yang nggak beriman justru berpuasa, orang yang nggak beriman justru kaya, senang-senang gitu kan. Akhirnya apa? Kata Nabi cerita dalam orang itu tentang kaum Hawari, kaum yang membela Nabi Isa alaihissalam, ya, yang dimana 10 orang itu, ya. Mereka semua hidup dalam penderitaan. Mereka semua hidup di kejadian orang utara, Romawi. Bahkan kata Nabi, ada orang yang dulu itu disiksa karena iman kepada Allah, dibelah dari sini ke apa namanya, sampai ke belakang dipisah gitu kan. Bahkan ada Aisyah itu direndam, direbus di minyak yang didorong Fir'aun. Nah, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu ya semata-mata untuk mengukuhkan iman kita, untuk membuktikan iman kita mana yang terbaik. Dan para sahabat sendiri ya walaupun ya setelah Islam ya banyak di antara mereka yang sukses gitu ya, yang dari menderita dan sukses gitu kan, kayak Bilal kan dari muda kemudian jadi gubernur di beberapa tempat gitu kan, dan dia jadi akibatnya secara finansial dia makmur. Tapi juga ada sahabat Pak yang seumur hidupnya menderita gitu ya, menderita. Berapa? Abu Zar itu menderita seumur hidupnya, yang bahkan wafatnya itu ya tidak diketahui gitu kan, diketahui oleh sahabat gitu kan, sedih wafatnya Abu Zar itu gitu kan. Kan sahabatnya nanti ya nanti Abu Zar masuk itu hanya diam-diam, dan nanti wafatnya juga nggak ada yang tahu. Ini benar, ternyata wafatnya Abu Zar itu nggak tahu. Jadi akhirnya semua itu ujian. Dan yang jelas pengabulan doa di dunia itu bukan tanda bahwa itu sebuah kemenangan, bukan tanda itu sebuah sebuah kejayaan, bukan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah diskusi mengatakan bahwa ya dunia ini ya bagi Allah itu hanya tidak berharga, ya, tidak berharga seperti sekeping serba sayap nyamuk. Seandainya ya, dunia itu berharga, pasti kata Allah orang kafir itu gak bakal dikasih minum walaupun masuk pesta. Buktinya nggak apa? Orang kafir itu dikasih bukan hanya minum bebas, tapi dikasih aqua, benar dikasih kan gitu, sumber alam dikasih, apalagi bahkan bisa dijual satu botol itu yang awalnya yang waktu itu satu botol itu bisa 50.000 kan, itu kan orang muslim. Nah, berarti kan emang karena dunia ini dari harga, udah kasih aja. Ibarat kita punya bangke Pak, punya bangke, ada yang minta, ya kasih aja, ngapain bangke?
ya. Baliknya orang mungkin itu bakalan dikasih permata, bakalan dikasih emas, bakalan dikasih berlian, tapi ada yang dikasih sekarang, ada yang ngasih nanti ya, ada yang nanti kasih akhir. Nah, itu jawabannya, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawabnya kita harus lebih hati-hati karena memang ya itu ujian. Tapi bagi orang kafir ya, orang-orang kan banyak bahkan kaya, bahkan sekarang di Indonesia terkaya. Nah itu hati-hati bahwa bisa jadi terus. Jadi kita harus paham ya. Kita juga pengajian dengan pastor gitu ya, bahwa di situ bahwa hati-hati kita ketika diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, kalau kita tidak mengimbangi dengan syukur, ya, maka bisa jadi itu istidraj. Ya, kalau itu ketika rezeki kita melimpah, itu harus diimbangi dengan syukur. Nah, syukurnya apa? Berkaitan dengan harta ada beberapa kewajiban. Yang pertama zakat, ya. Nah, kalau kita melimpah harta kita, tidak kelihatan zakatnya, bahkan mungkin malas mengeluarkan zakatnya, hati-hati. Kemudian yang kedua ada sedekah lain, ya, selain zakat, ya kan, ada sedekah biasanya. Jadi oleh itu diharapkan makin kita diberikan karunia Allah dengan kekayaan yang banyak, yang berlimpah, kita tambah rajin sedekah. Tapi ada orang yang ketika dikasih melimpah hartanya, itu malah tambah sulit. Korun ya. Nah, Korun itu kan saudaranya Nabi, kan? Kuku kalau saya. Kukunya Nabi Musa. Dia tadinya miskin, dia mohon sama Allah, ya Allah, berilah saya yang Musa. Kau kan dekat dengan Allah gitu kan? Ya Nabi gitu kan. Coba mohonkan sama Allah, saya supaya jadi orang yang kaya. Gitu. Saya udah bosan miskin gitu kan? Apa Nabi Musa? Kamu cocoknya miskin. Ya, nanti nggak keluar. Enggak, pokoknya kalau saya udah kaya kan, enggak ya, kadang-kadang orang yang berjanji kan, makanya hati-hati dengan janji. Kalau saya begini, akan begini, tapi kenyataannya, nah lupa, setelah kaya lupa kan. Pokoknya kalau saya kaya, masjid akan saya bangun, apa namanya, masjid Asia, kan. Setelah kaya, saya nggak boleh capek, siang malam kerja keras, gitu kan. Tapi kayaknya saya, bahkan ketika dia minta pun Nabi Musa waktu itu dia mengingatkan, Korun keluarkan zakatnya, keluarkan ininya, gitu kan. Dia mau, apa yang harus keluarin, gitu kan. Saya udah boleh capek-capek, gitu kan. Ya. Bahkan Nabi Musa difitnah kan. Nah itu ya. Nah ini istidraj, ya langsung di dunia saja diajar. Nah, makanya kita lihat akibat orang-orang dan Allah menyuruh kita agar memperhatikan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, apa akibat dari akhir hayat dari orang-orang yang zalim? Kita bisa saksikan dan Allah sudah tunjukkan banyak ya. Korun ya kan, apa namanya Firaun ya kan, gitu ya. Nah, Firaun ini bisa jadi sekarang juga banyak Firaun. Nah, kita hati-hati, kita lihat akhir kehidupan. Baik mungkin itu, jadi hati-hati dari sejarah. Makanya kita pun kalau kami akan oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, kalau tidak diimbangi dengan syukur yang lebih kuat, maka bisa jadi itu. Karena ketika harta kita hilang dari diri kita, sakitnya enggak baik. Coba kalau kita kehilangan tadi kan kehilangan motor ya kan. Motor boleh capek-capek gitu kan. Kalau ada yang nyuri gitu. Boleh kredit tadi gitu kan. Nah, itu sekali gitu kan. Nah, gitu ya. Kita semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, ternyata memang kalau kamu dekatkan diri kepada Allah, Allah kasih lagi dengan yang lebih baik. Jadi itu ya. Jadi kita jalan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling betul dan tetap bersabar ketika kita diuji oleh Allah dengan keyakinan. Dan juga hati-hati ketika kita Allah berikan karunia yang banyak, hati bagi dengan syukurnya bagi itu. Mungkin itu tambahannya.
Ya, ngertiin koron tadi, saya cerita Pak, ada Al-Qursi itu Pak, ceritanya itu gini. Ini itu koron itu datang ke sebuah kota itu dengan unta yang isinya kunci gudangnya, ya, dan itu jumlahnya sampai ratusan unta, bahkan ribuan unta. Jadi kuncinya gudangnya koron itu, koronnya aja diangkut sama dengan unta atau ribuan unta, kuncinya itu apa di gudangnya. Nah, sesaat ada anak kecil itu ngomong ke ibunya, bu, doain saya dong biar kayak koron, biar kaya kayak koron. Ya. Itu benar Pak, salah sebenarnya itu kalau masalah. Kata Allah Soleh, jangan begitu. Sesungguhnya koron akan celaka. Entah lihat aja koron akan celaka. Dan benar, ternyata koron dikubur dengan hartanya sehingga mendapatkan harta koron. Jadi dengan ayat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan bahwa jangan jadikan dunia ini sebagai sebuah tujuan. Dan jangan jadikan dunia ini kekayaan sebuah parameter, ya, parameter kesuksesan, parameter kebaikan, parameter kemuliaan. Tidak. Sesungguhnya ya kemuliaan, kesuksesan, kejayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kepada siapapun yang kehendaki. Sedikit aja. Terima kasih Bapak Guru dan Bapak. Untuk hari ini mungkin kita selesai dan bahwasanya intensi doa kembali kepada kita ya. Sebelumnya kita harus bersabar ya. Semuanya setiap doa itu saya akan lakukan. Baiklah, Bapak sekalian, demikian ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapatkan manfaat. Tentunya berharap bahwasanya semakin kita mendapatkan ilmu, semakin kita semakin duduk dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian hari ini dapat memberikan kita penyegaran. Mudah-mudahan depan kita terus mencari ilmu di tempat yang mulia ini. Dan kurangnya kami sebagai pengacara daripada kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doa ibadah tulis. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Anda hidupkan di luar sana. Alhamdulillah.